Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Zaidan Azlani dengan NIM 2121111341. Kelas 3I Hukum Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang wizarah. Yang pertama yaitu pengertian dari wizarah. Dalam ensiklopedia Oxford disebutkan bahwa kata wazir merupakan kata yang berasal dari Persia kuno untuk hakim, yang kemudian diserap ke dalam bahasa Arab. Kata ini bermakna konotasi pemikul beban atau menteri, dan akhirnya digunakan secara umum oleh Islam. Kata wizarah diambil dari kata al-wizr yang artinya berat. Dikatakan demikian karena seorang wazir memiliki beban yang berat terhadap negaranya. Kemudian yang kedua yaitu pembagian wizarah. Al-Mawardi membagi wizarah menjadi dua bagian, yaitu tafwid dan tanfid. Yang pertama yaitu tafwid, yaitu wazir yang memiliki kekuasaan luas memutuskan berbagai kebijaksanaan kenegaraan. Ia juga merupakan koordinator kepala-kepala departemen. Wazir ini dapat dikatakan sebagai perdana menteri. Kemudian yang kedua yaitu wazir tanfid, yaitu wazir yang hanya bertugas sebagai pelaksana terhadap kebijaksanaan yang digariskan oleh wazir tafwid. Ia tidak berwenang menentukan kebijaksanaannya sendiri. Dari yang dikatakan Al-Mawardi di atas, dapat kita ambil bahwa wazir tafwid bisa didefinisikan dengan orang yang diminta bantuannya oleh imam serta diserahi tugas untuk mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan pendapatnya dan ijtihadnya. Sedangkan wazir tanfid yaitu wazir yang hanya merupakan penengah antara imam dan masyarakat. Wazir tanfid ini tidak mempunyai kekuasaan penuh karena ia hanya sebagai pelaksana atas perintah dari kepala negara. Kemudian yang ketiga yaitu sejarah wazir. Yang pertama yaitu pada masa Rasulullah. Hal ini terlihat ketika Abu Bakar dalam membantu tugas-tugas kerasulan dan kenegaraan Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar memainkan peran penting sebagai partner setia Nabi Muhammad SAW. Di antara yang tercatat dalam sejarah adalah kesetiaannya menemani Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian yang kedua yaitu masa sahabat. Pada masa sahabat atau Khulafaur Rasyidin ini dapat dilihat pada peran yang dimainkan oleh Umar bin Khattab pada Khalifah Abu Bakar. Ketika Abu Bakar menggantikan kedudukan Nabi sebagai khalifah, Umar adalah pembantu setia Abu Bakar. Kepadanya Abu Bakar menyerahkan urusan peradilan. Namun meskipun prakteknya telah dilakukan pada masa ini, istilah wazir sendiri masih belum dikenal. Kemudian selanjutnya pada masa Bani Umayyah. Pada masa ini juga belum dikenal kata wazir. Dinasti ini hanya melanjutkan dan menyempurnakan lembaga formal yang telah ada sejak zaman Umar. Hanya saja pelaksanaan lembaga kenegaraan dinamakan dengan khatib. Kemudian yang selanjutnya yang keempat yaitu pada masa Bani Abbasiyah. Pada masa Bani Abbasiyah ini jabatan wazir memperoleh definisi khasnya sebagai menteri utama atau wakil sang penguasa. Jadi pada masa ini sudah ada kata wazir. Kemudian yang terakhir, yang kelima yaitu masa modern. Pada masa modern, setelah dunia Islam mengalami interaksi dengan Barat, pembentukan kewaziran atau Dewan Menteri ini disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing negara. Secara umum, terdapat dua model kementerian yang dipraktikkan di dunia Islam. Pertama adalah model presidentil dan yang kedua adalah model parlementer. Model presidentil adalah model yang mana para menteri bertanggung jawab kepada presiden yang mengangkat dan memberhentikannya. Kemudian kalau parlementer dalam model ini menteri-menteri diangkat berdasarkan partai yang menang dan berkuasa di parlemen.
Kemudian cara memilih wizarah, cara memilih wazir. Menurut Ibnu Taimiyah, sifat-sifat harus dipenuhi oleh seseorang agar berhak menangani tugas-tugas di tengah umat Islam terbagi dua, yaitu kemampuan dan kejujuran. Kemampuan untuk memerintah umat memerlukan pengetahuan tentang keadilan yang telah digariskan kepada Al-Quran dan Sunnah dan kesanggupan untuk menjalankan hukum-hukumnya. Kemudian memiliki kejujuran, yaitu rasa takut kepada Allah, tidak menjual ayat-ayatnya dengan harga murah dan tidak takut kepada manusia. Kemudian asas-asas pemerintahan. Menurut Dr. Abdul Mu'in Salim, untuk menyelenggarakan mekanisme sistem politik pada umumnya, khususnya pemerintahan negara, Al-Quran mengemukakan 4 prinsip penggunaan kekuasaan politik yang dapat dipandang sebagai asas-asas pemerintahan dalam sistem politik. Keempat asas tersebut yaitu adalah asas amanat, asas keadilan, asas ketaatan, dan juga asas musyawarah dengan referensi Al-Quran dan Sunnah. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang-kurangnya mohon maaf. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.